Ia memiliki sepasang mata medusa dan dapat membuat orang-orang berubah menjadi batu dalam sekejap hanya dengan sekali pandang. Dengan kemampuan menyimpangnya ini, Seal pernah mengalami sakit kepala, namun hari ini ia menendang plat baja itu. Kekuatan super yang ia banggakan tidak berpengaruh pada pria di depannya. Dan ia adalah Hip yang mendirikan organisasi Hydra, namun ribuan tahun yang lalu ia hanyalah seorang junior yang tidak dikenal hingga ia bertemu dengan Kree dari planet Kree. Hidupnya berubah total. Untuk mengubah manusia menjadi mesin perang mereka sendiri, Kree melakukan eksperimen yang tidak manusiawi pada Hip. Selain menderita penyiksaan yang tidak manusiawi setiap hari, mereka juga disuntik dengan berbagai serum Kree. Sebagai kelinci percobaan pertama dalam eksperimen tersebut, Hip tidak hanya tidak mati tetapi juga berhasil membuatnya memiliki manusia super pertama. Namun seiring berjalannya waktu, Hip menjadi semakin kuat dan tidak terkendali. Bangsa Kree tidak punya pilihan selain menyatukan seluruh ras Inhuman untuk memindahkan ke dunia lain. Tanpa diduga, setelah ribuan tahun, Hip tidak hanya tidak mati tetapi juga kembali ke bumi dengan bantuan Hydra. Dan hal pertama yang ia lakukan saat kembali ke bumi adalah memperluas organisasi. Dia tidak hanya merekrut sejumlah besar negara adidaya tetapi juga menggunakan eksperimen bangsa Kree untuk menciptakan pasukan kematiannya sendiri dalam upaya untuk mengendalikan seluruh dunia. Setelah mengetahui bahwa Hip telah kembali ke bumi, Seal segera mengirim agen untuk menyelidiki keberadaannya secara diam-diam. Namun tanpa diduga, Hydra tidak hanya menguasai semua tindakan mereka, tetapi juga mencapai kerjasama dengan polisi kulit hitam setempat. Agen Huang Ji ingin bergulat dengan pihak lain, tetapi tanpa diduga, Nu Mainan langsung membuat mereka membatu hanya dengan satu tatapan. Dengan cara ini, Seal tidak hanya tidak mendapatkan petunjuk apapun, tetapi juga menangkap dua jenderal dengan sia-sia. Demi menyelamatkan kedua saudara itu, Coulson mengirim gadis kereta untuk mengambil kartu akses kantor polisi. Dengan kartu akses itu, para agen dengan mudah memecahkan semua penjaga. Dengan bantuan gadis kereta, mereka dengan cepat mengunci lokasi kedua saudara itu. Max, kau harus memperingatkan orang lain. Namun tepat ketika beberapa orang hendak mengungsi, Dumailan dari organisasi Hydra muncul lagi. Gadis kereta melihat ini dan langsung berlari ke arahnya lalu mengikat tangannya. Namun gadis kereta itu tidak mengetahui kekuatan super pihak lain itu, tetapi terpesona olehnya. Melihat ini, agen itu segera mengaktifkan kekuatan supernya untuk melelehkan kacamata Dumailan. Lalu si Kain melambaikan tangannya untuk mengendalikannya. Kupikir masalahnya sudah selesai, tetapi aku tidak menyangka bahwa ketika aku pergi, sebuah helikopter tiba-tiba muncul di atas kantor polisi. Aku melihat sebuah alat mekanis melesat keluar dari dalam dan dengan cepat mengebor sebuah lubang di atap. Sebelum beberapa orang sempat bereaksi, sebuah jaring besar melilit Dumailan. Tampaknya ini adalah Hydra di balik layar lagi. Setelah kembali ke markas, Hip tidak hanya tidak menyalahkannya atas ketidakmampuannya tetapi juga memberikannya kekuatan yang lebih besar. Coulson, direktur Seal, juga menyadari bahwa Hydra menjadi semakin kuat. Agar memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya, ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Jenderal Glenn dari militer. Tetapi tepat saat keduanya bertemu, kekuatan super Hydra Crew muncul di sini. Melihat ini, Coulson segera memasukkan Jenderal Glenn ke dalam mobil. Agen yang melindunginya secara rahasia juga dengan cepat muncul dan menyerang pihak lain. Melihat bahwa pria itu sangat tidak etis, Kru menyentuh ban di sampingnya dan mengubah tubuhnya menjadi karet. Dengan cara ini, bahkan jika pihak lain melepaskan 100.000 polis trik itu akan sia-sia. Tetapi agen itu tidak mempercayainya dan mendesak kekuatan super Crow lagi. Dan hasilnya bisa dibayangkan. Melihat pihak lain mendekat selangkah demi selangkah, Coulson dengan cepat menarik pelatuk ke arah pihak lain. Tetapi kerusakan kecil ini tidak berpengaruh sama sekali. Pada saat kritis ini, agen Mai memanfaatkan ketidakpeduliannya dan menyerang Kru dari belakang dengan senjata besi.